Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amalia Kaulandari. Saya Latsar Angkatan 12 dari Puslatbang KDOD Samarinda dengan nomor urut 4. Hari ini saya akan menjelaskan atau sedikit mereview tentang materi akuntabilitas yang telah dibawakan oleh Ibu Ika Retnaningrum, SPD MPP. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang sudah diberikan atau pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Nah, untuk akuntabilitas ini ada dua istilah yang akan kita dengar, yaitu pertama responsibilitas dan akuntabilitas. Perbedaan dari keduanya, untuk responsibilitas itu merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan amanah atau pekerjaan yang diberikan ke orang tersebut. Sedangkan akuntabilitas itu bentuk dari pertanggungjawaban. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bentuk dari pertanggungjawaban. Jadi, kedua kata tersebut berbeda antara responsibilitas dan akuntabilitas. Terus, aspek-aspek akuntabilitas itu yang pertama ada hubungan antara atasan dan bawahannya atau si pemberi amanah dan pelaksana amanah. Yang kedua berbasis pada hasil. Yang ketiga ada laporannya. Yang keempat ada konsekuensi jika tidak melakukan pertanggungjawaban atau laporan tadi, yaitu ada punishment and reward. Terus yang kelima kinerja. Kita akan melihat bagaimana kinerja atau hasil akhir dari proses yang telah dilakukan untuk melakukan suatu tanggung jawabnya atau amanahnya. Oke. Terus fungsi utama akuntabilitas itu ada 3. Yang pertama fungsi demokrasi, fungsi konstitusional, dan fungsi belajar. Oke. Selanjutnya, untuk akuntabilitas publik itu ada 2, akuntabilitas secara horizontal dan akuntabilitas vertikal. Kalau akuntabilitas vertikal antara pemberi tanggung jawab atau pemberi pekerjaan atau pemberi amanah dengan penerima amanah. Itu akuntabilitas vertikal. Untuk akuntabilitas horizontal antara penanggung jawab dengan lingkungannya. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas itu mulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Oke, selanjutnya kita masuk ke dimensi akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk dimensi akuntabilitas publik itu kita merujuk kepada kejujuran dan hukum, proses, kebijakan, dan program yang dihasilkan dari hukum dan proses yang telah dilakukan tadi. Terus siklus akuntabilitas itu yang pertama kita harus menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk menerapkan tujuan itu. Yang ketiga itu lakukan implementasi atau monitoring pekerjaan. Terus yang keempat periksa laporan secara lengkap. Dan yang terakhir berikan evaluasi dan masukan perbaikan terhadap tujuan dan tanggung jawab yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 9 nilai akuntabilitas. Apa saja sih 9 nilai akuntabilitas? Yang pertama itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan salah satu nilai yang menunjukkan sifat dari seseorang bahwa dia memang layak disebut sebagai pemimpin atau bagaimana dia caranya bersikap terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada transparansi. Merupakan nilai yang dapat dilihat bagaimana keterbukaan antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan komunikasi yang lebih terbuka. Yang ketiga ada integritas. Integritas merupakan dengan adanya integritas ini, institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholdernya atau penggunanya. Yang keempat ada tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada sesuatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima ada keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas ini. Oke, keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam ada kepercayaan.
Kepercayaan merupakan rasa keadilan yang akan membawa pada sebuah kepercayaan. Rasa keadilan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan kepada stakeholder dan kepada orang yang melakukan tanggung jawab itu. Terus ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Jadi untuk lingkungannya kita memerlukan stabilitas agar akuntabilitas ini terbentuk. Yang kedelapan itu ada kejelasan agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir itu ada konsistensi. Konsistensi itu menjamin stabilitas penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya yang akan dimiliki, dan konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Maka sebagai ASN yang baik, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai akuntabilitas ini untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Oke, mungkin sekian untuk review materi saya tentang akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.